Kotak pernah cemburu saat suami manggung. Betran Putra Onsu kian mandiri jelang usianya yang ke-18. Tak lagi aktif di layar kaca, Indra Bruggman fokus dengan hobi baru. Selengkapnya hanya di Cuap-Cuap. Tantri Shalindri atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tantri Kotak makin terlihat harmonis dengan sang suami. Menikah dengan Arda pada 26 Oktober 2014 lalu, kini pasangan ini telah dikaruniai 2 buah hati yang makin menambah keceriaan biduk rumah tangganya. Meski Tantri dan Arda masih disibukkan dengan kegiatan manggung, namun keduanya tak mengenyampingkan tugas mereka sebagai orang tua. Saling bergantian untuk menjaga kedua buah hati mereka. Tantri dan Arda kerap berkomunikasi dengan sang manajer untuk mengatur jadwal keduanya. Lantas adakah batasan yang dibicarakan keduanya untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga? Serta pernahkah rasa cemburu menyelimuti hati Tantri ketika sang suami digandrungi oleh para fans yang kebanyakan adalah perempuan? Sama Arda tuh karena memang kita satu profesi yang sama, rasa rindu kalau pas lagi nggak ketemu tuh bener-bener kayak orang pacaran gitu, kayak orang baru pacaran. Ketemu ngobrol banyak hal, apa yang sudah dilalui, terus misalnya mengatur waktunya ya sebisa mungkin karena memang kebetulan manajer kita sama. Jadi diaturnya tuh pas lagi Kotak manggung, sebisa mungkin Arda kalaupun manggung di Jakarta, jadi masih bisa ketemu sama anak-anak. Begitu pula sebaliknya gitu, sama. Jadi ya semuanya di manage dengan sampai detik ini alhamdulillah dengan tepat. Ya paling kita kayak brainstorm bareng-bareng lah. Kan kita kan punya band yang beda-beda, pasti punya genre yang beda-beda. Aku juga nggak bisa full ngedirect dia, nanti lo harus kayak gini, gitu pula dengan Arda ke aku. Jadi kita sama-sama saling menghormati gitu dengan dia dengan bandnya, aku dengan bandku. Jadi paling ya kita cuma kayak ngasih batasan-batasan, ada kata-kata yang semestinya tidak perlu diucapkan, itu tidak perlu diucapkan. Ataupun ada batasan-batasan kita sudah suami istri, even kita tahu lah vokalis itu kan apalagi pria, itu kan lebih mudah untuk diganduli oleh para wanita-wanita. Jadi dia mungkin kalau aku sudah tahu batasannya, kayak misalnya oh ya udah kalau dia sebagai vokalis NAF ya dia milik umum lah. Cuman pasti aku lebih menghargai suamiku untuk tahu batasan bagaimana cara dia nge-treat seorang fans perempuan gitu. Jadi ya sampai detik ini sih nggak ada pernah ada munafik kalau saya bilang nggak cemburu. Tapi level cemburunya mungkin lebih ada batasannya. Saya pernah ada satu momen yang pas lagi apa? Jadi ada gimmick dia. Ya Allah, curhat. Gue jadi ketawa. Jadi dia pernah bikin gimmick, dia meluk cewek gitu. Terus ceweknya cantik lagi. Jadi kayak pas lagi ini, dan aku nggak tahu gitu. Jadi yang ngetekin tuh beberapa fans yang nonton. Kak, Mas Arda meluk cewek nih, padahal biasa aja, cuman karena mau hormon kali ya untuk perempuan. Oh kamu meluk cewek, ya Allah ya gini, udah nggak jadi ada gimmick itu lagi, udah nggak ada gimmick itu lagi. Jadi ya, tapi ya kalau masih sebatas wajar sih masih nggak apa-apa. Ya kalau udah jadi suami istri sih jatuhnya jadi partner ya, karena bukan kayak lagi ngomongin pacaran yang segan-seganan ini itu nggak boleh atau segala macam. Tapi kalau sekarang ya sebisa mungkin apa yang kita lakuin tuh yang memang membuat sesuatu hal yang memang apa ya bisa menjadi sesuatu yang baik gitu buat kita berdua, bukan untuk masing-masing. Jadi ya gitu. Dia lagi banget. Jadi bulan ini sih khususnya karena kan memang kemarin umroh udah 2 minggu ditinggal, terus tiba-tiba pulang habis itu manggung lagi. Itu ada perasaan-perasaan namanya ibu kan pasti gimana sih nggak bisa all out apa segala macam. Tapi kebetulan aku punya suami yang luar biasa baik sekali. Dia bilang katanya kan melakukan hal ini juga untuk anak-anak. Terus kalaupun memang pas lagi di rumah ya sebisa mungkin letakkan handphonenya. Jadi ya kita bareng-bareng lagi bondingnya. Walaupun itu kita bilang tidak perlu berapa sering ketemu, tapi di saat waktu-waktu terbatas itu kita menjadikan kualitas.
Kalau aku jadi fase itu pernah di awal pernikahan kita masih bingung gitu dari celahnya, kira-kira ya pasti ada yang marah, kita marah gitu. Semua pasti ngelewatin fase itu. Cuma pas udah ada di titik dimana kita sama-sama akhirnya paham bahwasanya pernikahan itu bukan mencari siapa yang menang, siapa yang benar, tapi mencari sesuatu hal yang baik. Ya pas lagi dia on, sebisa mungkin aku bener-bener menjadi dia api, aku sebisa mungkin jadi airnya. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Jadi ya kan setiap masalah pasti ada sebab akibat. Jadi ya kita bukan cari siapa yang menang. Nggak ada yang menang dari sebab masalah. Penyanyi muda dan berbakat Betran Putra Onsu kini makin matang dalam tiap penampilannya. Tak hanya itu, seiring dengan pertambahan usianya, penyanyi yang kerap disapa Onyo ini tampak makin mandiri dengan tiap langkahnya. Meski masih selalu dipantau oleh ayah dan bundanya, namun Betran Putra Onsu merasa bahwa hal tersebut justru menambah semangatnya dalam tiap aksi panggung yang ia lakukan. Bukan hanya perihal aksi di atas panggung, namun pemuda berusia 17 tahun ini juga mengaku lebih merasa nyaman jika urusan fashion dan tampilannya diurus secara langsung oleh sang ayah Ruben Onsu dan juga Bunda Sarwenda. Lantas seperti apakah Betran Putra Onsu menceritakan kemandiriannya saat harus tampil tanpa ditemani kedua orang tuanya? Dan adakah tips dari Betran untuk membuat penampilan menjadi menarik? Ya mungkin ayah pengen lihat Onyo belajar untuk bisa mandiri ya, dan begitupun juga bunda. Tapi Onyonya juga ngelihat ayah kan sekarang aktivitasnya makin padat, jadi kan Onyo juga mengerti aktivitas ayah, begitupun juga bunda. Dan Onyo pun selalu bilang sama ayah besok ayah ada apa gitu, ayah ada syuting, ayah nggak bisa, paling ayah juga sering sih nyempatin waktunya untuk nengokin Onyo setiap Onyo manggung gitu. Habis itu pergi lagi karena ada jadwal syuting, tapi dia selalu nempatin waktu. Iya, jadi dia bilang yang bagus Onyo nyanyinya. Ya, dari Onyo sendiri juga pengen mandirikan. Onyo kan udah bentar lagi kan mau 18 tahun. Masa 18 tahun enggak? Masa 18 tahun ditemenin orang tua terus. Ada saatnya ditemenin dan ada saatnya bisa belajar mandiri sendiri. Tapi dari ayah sendiri gimana Nyo? Kalau dari ayah sih sempet pesen gitu waktu itu, Onyo harus belajar mandiri sendiri sekarang karena Onyo udah dewasa gitu. Semakin Onyo dewasa, semakin Onyo nanti mengenal dunia luar seperti apa. Lumayan, bukan aneh ya, lumayan berubahnya itu karena mungkin sering ditemenin sama ayah, sering ditemenin sama bunda. Jadi untuk nanya-nanya sekarang kan nanyanya ke asisten, nanyanya ke lewat telepon. Sekarang juga kalau nggak diangkat pasti ayahnya lagi syuting, bunda juga. Karena kan bunda sekarang kan lagi sering live kan, gitu. Jadi Onyo suka nanya ke asisten sekarang, jadi nanyanya ini maksudnya gimana sih? Ini maksudnya gini-gini Nyo. Tapi Onyo juga belajar terus kok untuk itu. Jadi biar Onyonya bisa kalau ditanya bisa ngejawab tanpa harus nanya lagi. Kalau Onyo kerja sama tim itu pastinya enjoy karena kan Onyo itu tipe orang yang nggak pernah menganggap mereka itu teman kerja, tidak pernah menganggap mereka itu lagi kerja sama Onyo, tapi Onyo menganggap mereka itu seperti kakak Onyo sendiri yang lagi ngajarin Onyo, lagi nemenin Onyo setiap hari gitu, lagi ngajarin Onyo, bimbingin Onyo gitu, pengganti ayah bunda, selain ayah bunda kan gitu. Nggak mau kayak mereka kerja sama Onyo, mereka berarti harus nurutin Onyo gini, enggak. Pasti kalau mereka juga kasih tau Onyo jangan gini ya, nanti konsekuensinya seperti ini gini. Oh siap Uncle. Si Onyo lebih ke menganggap mereka itu sebagai kakak, sih contoh yang baik buat Onyo. Apalagi Om Mike kan sekarang kan udah lama Onyo, udah kenal sekitar 4 tahun ya kenal sama Onyo, karena waktu pertama kali Onyo datang ke Jakarta itu dijemput pertama itu sama Om Mike, sama Bundi. Kalau Onyonya sendiri bersyukur sekali karena udah sama BXB itu udah lama sekali. BXB luar biasa, BXB love you forever BXB, karena begitupun fans Tonsu Family yang sayang sama Onyo. Sangat berterima kasih sekali karena selalu menemani Onyo di
masa Onyo dari kecil sampai Onyo mungkin nggak lihat Onyo waktu kecilnya gimana, tapi mereka ngelihat Onyo waktu umur 14-nya perkembangannya seperti apa. Gitu. Onyo sangat terima kasih sekali. Semoga BSB ini selalu kompak kalau nemenin Onyo nanti ketika Onyo sudah dewasa dan muncul BSB baru gitu. Kalau dari fashion aku ada Uncle Wisnu sama Ayah untuk untuk ngaturin semuanya juga. Kadang Onyo sendiri juga gitu. Dan kemarin tahu nggak pas acara yang Onyo kemarin yang pas acara yang di mall itu, tahu kan? Yang pakai itu kan yang stylin Ayah, yang make upin Bunda. Spesial banget, spesial sekali karena nggak tahu ya, ngerasa beda aja gitu kalau misalkan orang tua yang siapin sama orang yang siapin, karena orang tua kan udah tahu ya kesukaan anaknya udah kayak gini-gini, pasti kalau di make upin anaknya suka gini-gini, suka model make upnya kayak gini-gini. Tapi kan orang baru yang tahu Onyo yang menyiapkan baju itu kan pasti mereka akan yang pertama kalau misalkan baru ketemu canggung, suka nanya Nyo suka bajunya model apa, pasti kan mereka kan jarang untuk, mungkin ada pun tapi jarang untuk ada orang kayak gitu kalau sekitar Onyo. Seperti tadi kayak misalkan aku ini baju ini nih aku nanya Ayah cocok nggak, ganteng nggak, iya bagus Nyo, udah kata ya. Itu tadi aku yang siapin sendiri. Pastinya yang pertama itu perlu percaya diri. Kita ngerasa diri kita itu kalau misalkan kita pakai baju apapun, kita bilang gini, aduh aku gak ganteng nih pakai baju ini, tapi kita bilang gak ganteng, tapi orang lain yang lihat itu pasti akan komen, wih ganteng banget, ih udah gede makin gede makin ganteng gitu. Jadi ngerasa bangga sendiri gitu. Jadi yang pertama percaya diri, harus bangga sama diri sendiri, harus bisa selalu senyum aja udah. Ayah Bunda selalu pesan yang pertama itu attitude itu yang harus baik, attitude-nya sama siapapun itu harus attitude nomor 1. Let me be right by your side, 'cause I know that this is right. Don't be shy, just get to know me. Aktor tampan Indra Lesmana Brookman kini mulai jarang terlihat di layar kaca Indonesia. Dikenal dengan perannya sebagai Bagus dalam sinetron Genie Oh Genie pada tahun 1997 lalu, Indra Brookman justru sedang menikmati waktunya sebagai pebisnis dan juga hobi barunya. Bergelut dengan dunia pertukangan, membuat aktor berusia 41 tahun ini makin mahir untuk memproduksi furniture untuk mengisi rumah dan coffee shop miliknya. Lantas apakah yang membuat Indra Brookman kini makin terfokus dengan dunia pertukangan hingga membuatnya bisa merenovasi rumah sendiri? Dan dari manakah Indra Brookman mempelajari berbagai macam hal perihal pertukangan? Full renovasi rumah? Oh, ada beberapa yang direnov. Salah satunya jendela-jendela sama kamar-kamar. Hampir semua kayaknya ya. Gitu, karena rencananya mau ngecat doang, tapi ternyata ruangan sini nggak asik juga kalau nggak dicat. Udah gitu jendelanya kayaknya nggak asik kalau nggak dirubah sedikit-sedikit, jadi ya merembet kemana-mana jadinya. Dan sampai sekarang masih belum selesai. Ini rumah keluarga atau tempat kakak tinggal? Rumah aku tinggal, karena rumah keluarga itu di Tasikmalaya, dan nanti juga itu rencananya mau kita renov juga kalau ada rezeki. Ya, mengisi kegiatan luang, karena kalau bisnis baju busana muslim itu kan kita live di salah satu platform media sosial gitu. Jadi nggak terlalu banyak memakan waktu dan banyak waktu luang yang bisa kita kerjakan untuk hal-hal yang lain. Salah satunya adalah renovasi rumah, sekaligus menyalurkan hobi. Nukan, nikmatnya jadi nukan. Seru aja kalau kita bisa mengerjakan sesuatu sendiri gitu kan, tanpa tergantung sama orang lain. Apalagi kalau di Jakarta ini kan ongkos untuk tukang menukang ini kan lumayan cukup besar. Kalau kita bisa kerjakan sendiri, kenapa enggak? Kalau saya memang hobinya di situ, punya peralatannya juga cukup komplit, jadi ya kita pergunakan peralatan-peralatan yang ada dan menyalurkan hobi. Kalau dibilang jago, enggak jago seperti tukang-tukang profesional pada umumnya. Cuman kemauan saya, hobi saya berguna pada saat bikin meja, motong-motong meja, bikin sofa yang ada di sini, ya kayak gitu-gitu. Jadi ya lumayan cukup berguna, cukup bermanfaat. Ilmunya dari mana sih Mas? Akhirnya lu bisa kayak
langsung turun langsung bikin buat YouTube. Power of YouTube aja. Karena senang aja kalau misalkan lihat orang-orang lagi bikin video, bikin rumah apa segala macam itu kayaknya keren banget gitu ya. Mereka bisa bikin bisa bangun rumah sendiri, bisa listrik apa segala macam. Kayaknya keren gitu. Nah itu yang bikin saya juga pengen kalau memang ada ilmunya di YouTube ya kita pergunakan lagi. Gue sukanya tuh motong-motong kayu yang berhubungan dengan furniture, bikin lemari, bikin tempat tidur, motong-motong ini kan memerlukan apa ya, ketelitian yang lumayan cukup details karena nggak boleh kurang, gergajinya nggak boleh miring, nggak boleh kurang 1 cm, apalagi lebih dari itu. Jadi karena akan berpengaruh kepada si bentuk barang yang akan jauh ya. Beli cat aja satu rumah, let's say lah 10 jutaan. Nah, udah satu rumah ya, kemarin ditawarin 30 juta baru satu lantai plus depan dan bagian atas. Lumayan cukup banyak hemat. Ngirit budget ya. Kedua juga banyak waktu luang yang bisa kita lakuin untuk hal-hal yang positif sekaligus. Orang kan hobinya macam-macam, ada yang hobinya traveling, ada yang hobinya shopping, motoran, sepedaan. Kalau saya hobinya salah satunya adalah mengisi waktu luang aja, mengisi waktu luang. Karena memang banyak waktu luang yang bisa kita pergunakan. Gitu. Karena kalau bisnis kayak gini kan nggak harus kita tongkrongin 24 jam. Udah gitu juga bisnis baju busana muslim juga nggak kita harus tongkrongin produksinya. Jadi ya banyak waktu luang. Udah banyak videonya tapi baru dikeluarin 2 karena gue orangnya agak sedikit moody juga. Jadi bikin video apa segala macam tapi malas ngeditnya. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantuin untuk edit biar konten saya bisa upload tiap hari.